Mazmur 5 ayat 2 sampai yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, saya berikan judul memulai dengan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu, hari Rabu lalu kita mendengar firman Allah tentang waktu, ya, bagaimana kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana. Dan malam hari ini kita sudah masuk ke minggu yang kedua. Bagaimana kita menggunakan waktu tersebut? Bagaimana seharusnya kita memulai hidup kita setiap hari bersama dengan Tuhan? Judul di dalam Mazmur pasal yang kelima ini, doa pada pagi hari. Ya, ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama dikatakan ketika Daud bangun pagi hari, ini adalah Mazmur Daud ya. Yang dia lakukan adalah berdoa. Suatu komunikasi dengan Allah sebagai pemilik kehidupan. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang pertama dia menyertai juga dengan permainan suling. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Kita tanya sekarang pada malam, lah bagaimana kalau saya enggak punya, ya, enggak punya suling, enggak punya alat musik, dan seandainya bisa mungkin punya, tetapi saya enggak bisa menggunakan, ya. Ini menunjukkan doa yang dinaikkan dengan ada satu pujian, ya. Dengan suling, ya, dia bisa memuji Tuhan. Dengan mulut kita bisa memuji Tuhan. Dengan mulut kita bisa menyembah Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Intinya dikatakan kita menyenangkan hati Tuhan. Ayat 1 dikatakan ada keharmonisan antara pujian dan doa. Ada keharmonisan antara permainan suling yang dilakukan oleh Daud dengan doa yang nanti dia akan naikkan di hadapan Tuhan. Baru masuk yang kedua, ya, isi doa yang sesungguhnya. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Daud memulai harinya dengan keluhan dan tangisan. Dikatakan berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong. Ada keluhan, ada tangisan, dan kita juga sama, ya, kita pun tidak beda dengan Daud. Sama-sama manusia, sama-sama yang punya masalah. Mazmur ini adalah sebuah doa, sebuah curahan hati, ya, yang penuh kesungguhan kepada Allah. Kalau kita perhatikan Mazmur pasal yang kelima ini, dengan teriakan dan keluh kesah yang dinaikkan Daud di hadapan Tuhan. Berarti Daud pada waktu itu sedang ada di dalam masalah. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, ya, dia dikelilingi, ya, ada orang-orang jahat di sekelilingnya. Ya, ada pembual, ya, di dalam ayat yang ke-6. Kemudian ada orang-orang yang berkata bohong, ada orang-orang jahat. Itu ada di sekeliling Daud. Dan Daud harus menghadapinya.
Dengan kesendirian Daud, dia tidak bisa menghadapi dengan kekuatan dia sendiri. Oleh sebab itu ketika dia datang kepada Tuhan, dia bangun pada pagi hari ini. Dia ambil sulingnya, dia mulai main suling, dan dia mulai berdoa di hadapan Tuhan. Dia datang berserah kepada Allah. Mazmur pasalnya yang ke-56. Mazmur 56 ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya. Ini sama juga miktam dari Daud. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita mungkin tidak tahu bagaimana beratnya masalah, air mata hanya menetes, dikatakan itu Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya. Di dalam doanya pada pagi hari dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikan teriakku, minta tolong. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Dan itu merupakan satu persembahan korban yang Tuhan terima. Dikatakan Tuhan dengar sengsara kita, Tuhan mengerti, semua air mata Tuhan daftarkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memulai hari ya bersama dengan Tuhan, itu akan menolong kita melihat dunia dari sudut pandang Allah. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di hadapan Tuhan. Jadi jangan lewatkan pagi hari ya untuk tidak datang kepada Tuhan. Kata-kata yang diucapkan ya ada kalanya dia berteriak. Ayat yang ketiga dikatakan, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Tapi ada kalanya juga dia hanya bisa berkeluh kesah di dalam ayat yang kedua. Indahkanlah keluh kesahku. Mungkin dia hanya bisa berbisik di hadapan Tuhan. Satu kali mungkin dia akan berteriak di hadapan Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut Daud, Tuhan dengar. Ayat 2 dan ayat yang ketiga, ya itu adalah isi doanya. Yang ketiga kita lihat pada malam hari ini, ya tadi saya sudah katakan di dalam pasal yang kelima ini judulnya doa pada pagi hari. Daud berdoa pada pagi hari. Kenapa? Ya, dikatakan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Ayat yang keempat, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Loh, apakah malam Tuhan tidak dengar ya? Kita berdoa juga pada malam hari. Kalau malam kita berdoa sebagai ucapan syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat sepanjang hari yang kita sudah jalani. Aku mengatur pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu. Mengatur sesuatu yang ditujukan kepada Allah. Mengatur persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika pagi hari dia mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Baru sepanjang hari dia akan bekerja. Dia akan berusaha, dia akan memerintah bangsanya. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi pada pagi hari kita bangun ya, berdoa melibatkan Tuhan untuk hidup kita sepanjang hari yang akan kita jalani nanti. Nanti malam hari kita berdoa sebagai bentuk ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hari itu. Dan
teladan ini juga yang kita bisa dapatkan dari Yesus. Yesus selalu berdoa pada pagi hari. Dikatakan saat orang lain masih terlelap. Yesus minta kekuatan dari Allah Bapa untuk apa yang akan ia kerjakan sepanjang hari itu. Coba kita lihat Markus 1. Markus 1 ayatnya yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu pagi-pagi benar, hari masih gelap. Kita tahu bagaimana kegiatan Yesus sepanjang hari, setiap hari. Di mana dia akan pergi berjalan, pergi mengajar. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, tetapi dikatakan pagi-pagi benar hari masih gelap. Yesus sudah bangun, pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16 ya. Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu teladan yang begitu baik ya, yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Saat orang masih tertidur lelap ya, Yesus sudah mendahului harinya dengan berdoa. Hari masih gelap. Jikalau kehidupan kita ya berkiblat kepada Allah, mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, maka berdoa pada waktu pagi akan menjadi ya tindakan yang wajar harus kita kerjakan. Apa sih kekuatan kita untuk sepanjang hari? Tidak ada, saudara. Kita hanya bisa andalkan kekuatan Allah yang Tuhan taruh di dalam setiap pribadi kita. Dari mana itu datang? Satu-satunya ketika kita datang menyembah Dia, ketika kita datang berdoa kepada Dia, ketika kita minta kekuatan daripadanya. Jadi setiap pagi yang baru minta kekuatan baru juga dari Allah. Dan yang keempat dikatakan kembali di dalam Mazmur tadi, Mazmur pasalnya yang ke-5 ayat yang keempat, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud menunggu jawaban atas doanya. Dan sepanjang hari dia mencari tanda-tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupannya. Langkah demi langkah, mungkin jam demi jam. Apa yang dihadapi jam ini ke jam ini, ke jam selanjutnya. Dia mulai merasakan bagaimana Allah menyertai kehidupannya. Allah menyertai kepemimpinannya. Dan malam hari ini kita belajar ya. Bukannya kita tidak berdoa malam hari pun kita berdoa untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu tiap hari, terima kasih buat penyertaan-Mu buat segala macam. Tetapi pagi hari itulah menjadi modal bagi kita ya. Apa yang kita akan hadapi untuk sepanjang hari itu. Modalnya ketika kita boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Jangan katakan, saya kesiangan. Aduh cepat, tidak ada waktu lagi. Toko harus dibuka, pelanggan sudah datang. Ya. Usahakan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Mempersembahkan apa yang dia bisa persembahkan di bawah kaki Tuhan.
Pagi hari pun katakan kita sembah dia, kita persembahkan hati yang terbaik. Kita sama-sama tahu kalau Tuhan sudah disenangkan, Dia akan segera memberkati kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati, memotivasi kita. Ya, kita sudah masuk minggu yang kedua. Kekuatan demi kekuatan Allah terus Tuhan akan kerjakan lewat setiap pribadi kita untuk sepanjang tahun ini.